dengan kalimat kata yang sudah urut, pintar, cerdas, kreatif, inovatif. Kayaknya ini paling mantap ini. Berarti anak yang inovatif pasti kreatif, pasti cerdas, pasti pintar. Anak pintar belum tentu ke sana. Kalau kamu, ya kan udah beda. Ini namanya mindset. Kamu belum dikasih tahu materinya, kamu udah tahu nantinya gitu. Jadi tanpa materi, makanya kami disebut praktis. Begini aja. Pintar, mampu memasukkan dengan cepat informasi melalui panca inderanya. Mata, telinga, kulit, lidah, hidung itu menangkap informasi masuk di otak dengan kecepatan. Paham? Oke. Berarti gampang nangkep, itu pintar. Cerdas, sudah pasti pintar karena sudah ada informasinya. Kecerdasan ini mampu memanage informasi yang ada. Kalau dia mampu memanajemen informasi, ini anak cerdas. Kalau hanya sebatas gampang ngerti, itu baru pintar. Nggak mampu memanage. Maksud? Iya. Orang yang bisa memanage kepintarannya, informasinya, maka dia menemukan bukan hanya satu cara untuk menyelesaikan masalah dalam hidup. Maka anak itu akan menemukan berbagai cara. Apa itu? Kreatif. Jadi kreatif ini muncul dari proses pintar dulu, cerdas dulu, baru bisa kreatif. Dia tahu apa, dia bisa apa, dia akan melakukan apa caranya, lalu dia akan menemukan sesuatu inovasi. Jadi kalau kampus ini adalah kampus inovatif, harus punya mahasiswa yang pintar, enggak bohong, harus menghasilkan yang cerdas, mampu mengelola kepintarannya, bahan gak hanya dari dosen tapi bisa dari manapun. Lalu setelah dikelola, dia akan menghasilkan berbagai solusi problem solving dalam hidup, dan yang terakhir dia menemukan sesuatu. Ini jawaban dari Pak Fuakani berkata, Taufik Ismail, seorang dokter hewan. Penemu ban dan rok bukanlah seorang tukang ban, tapi dia ahli bedah jantung. Gillette Gold ditemukan seorang pedagang yang akhirnya menjadi pemungut botol keliling, dan tutup-tutup botolnya itu dijadikan sesuatu sama dia, dan namanya Gillette. Gillette Gold itu berasal dari tukang rongsok ya. Dan dipakai oleh setiap laki-laki berkumis, berjenggot, berbukit-jenggot. Ini bukan jenggot, bukan kumis, bukan jenggot. Ini kan kumis, ini jenggot, ini bukan bukan kumis, bukan jenggot. Nah, sekarang, terus kenapa dia dari tadi itu diamkan saja atau tidak komentari banyak hal? Karena yang namanya kecerdasan adalah kumpulan dari semuanya ini ada. Sehingga berbagai potensi muncul dari aktivasi panca indera. Lidahmu mampu merasakan sesuatu. Garam, ini garam mengandung yodium, kalau nggak yodium bukan begini. Ini terlalu banyak merica ya. Merica ini merica, tapi merica ini merica hitam. Karena ini pedasnya tidak lanjut, itu kecerdasan ya. Namanya kecerdasan kuliner. Jadi banyak kecerdasan yang belum kamu temukan ya. Kamu temukan kecerdasan kita banyak. Al-Quran itu sumber. Kamu mau tahu Nabi Muhammad ketika menyuruh kita, kamu harus bersedekah dengan menggunakan tangan kanan, bukan beliau ajarkan tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Tidak. Penelitian membuktikan ada fungsi kontralateral otak. Otak kiri dikendalikan organ kanan, otak kanan dikendalikan organ kiri. Otak kiri short-term memori, otak kanan long-term memori. Saat kau memberi sedekah dengan tangan kanan, otak kirimu yang aktif. Berarti hari ini memberi, besok udah gak ingat. Kalau kau berikan pakai tangan kiri, otak kananmu yang aktif. Nyumbang di masjid, IAIN 1000 aja kamu ngomong besok sama teman sekelas. Kenapa? Masih tangan kiri kayak gitu. Indah kan pelajaran itu. Nah, ini tentang sebuah kecerdasan. Mas, ini tentang cita-cita ya mas. Nah, anak ini pengen jadi guru. Anak ini pengen jadi dokter. Anak ini pengen jadi guru ngaji. Awalnya tadi bingung, kita kasih guru ngaji aja. Nah, terus anak ini pengen jadi seorang katakanlah seniman. Lalu ada seorang anak lagi pegang kamera. Kamu kenal dia? Coba kenalan dulu. Hipnotis tidak perlu kita lakukan pada orang yang harus kita tidurkan.
Dia tidak kaki aja mau kita suruh-suruh. Hipnotis muncul di situ ada. Dan siapa namanya? Kak Mujib. Kak Mujib itu waktu aku tanya, kau pengen jadi apa mas? Aku kepengen jadi pengusaha. Tapi dia berhenti sebentar. Lalu dia bilang, aku pengen jadi pengusaha yang sukses dan berjiwa sosial. Aku lebih tertarik mana dari 4 cita-cita ini? Guru, dokter, guru ngaji, seniman, dan pengusaha sukses dan berjiwa sosial. Aku akan tanya dia, mas kenapa pengen jadi pengusaha sukses biar uangku banyak dan aku kaya raya? Kenapa kamu harus berjiwa sosial? Aku pengen bangun sebuah sekolah supaya Pak Guru ini bisa ngajar di sana. Aku pengen buat sebuah rumah sakit biar Pak Dokter bisa bekerja di sana. Aku pengen bangun masjid biar guru ngaji ini ngajar ngaji di sana dan melanjutkan program pesantrenisasi. Dan ini aku pengen bangun sebuah sanggar seni biar temanku ini bisa punya sanggar di sana. Itu namanya cita-cita ya mas. Tapi terbangun dari sebuah visi jangka panjang. Itu mungkin maksudmu tapi perbedaan. Pikirkan cita-cita ya. Jaga berat dan ditabrak mobil. Hidupmu sayang. Tadi dulu kamu normal ya. Kalau aku lulus gini kamu merasa sesuatu. Oh merasa itu ya, bukan merasakan sesuatu di sini ya. Aduh parah. Cita-citamu kenapa kamu masuk ini kan? Kalau udah sekitar 10 detikan mikir berarti agak aneh. Kenapa pengen masuk IAIN? Dia tadi sudah membenarkan posisi duduk berarti agak aneh juga. Ini udah jelas kan tadi. Kenapa mau masuk IAIN? Ilmu digali-gali ya, berarti saya ini mas, namamu siapa? Latif, kamu ikut SBMPTN? Tidak. Ikut UMPTN lokal? Jurusan pertama apa? Perbankan saya. Yang kedua? Di mana? Maksudnya di kampus lain. Berarti memang tujuannya ke sini ya? Gimana? Mantap, 8 kali gagal, 2 kali sukses, 10 kali mencoba ya. Mantap. Nah, mau nyoba lagi? Cukup lah, lulus kamu kok. Dari SMA mana? SMA Negeri 2 Purbalingga. Tadi lagi belakangan kita. Mas dari SMA mana?